tahun 1430 menyebutkan pelaut-pelaut Cina itu dari dataran Tiongkok itu sudah melakukan pelayaran ke Tunciala. Chonghua School sendiri itu termasuk sekolah yang sangat elit ya di masanya, karena tidak semua kota di Indonesia itu ada Chonghua School. Karena sebetulnya kota tua ini adalah sebuah museum, bukan hanya bangunan-bangunannya. Kenapa di Donggala itu ada sekolah Cina atau yang dikatakan Chonghua School? Karena memang komunitas orang-orang Tionghoa itu untuk di Sulawesi Tengah itu terbanyaknya ada di kota Donggala. Itu ada sejak abad 17. Orang-orang Cina sudah menjadikan Donggala sebagai tujuan pelayaran. Nah, dalam perkembangan tahun 1924, karena banyaknya anak-anak yang harus sekolah, sehingga didirikanlah sekolah ini yang namanya Chonghua School, artinya sekolah orang-orang Tionghoa. Nah, yang menarik itu di dalam terus perkembangannya itu, kalau di daerah lain kan orang-orang Cina itu mesti keluar melanjutkan pendidikan, tetapi orang-orang Cina yang ada di Donggala itu justru sekolah di kota Donggala sendiri, bahkan itu dari luar datang ke Donggala hanya karena mau melanjutkan sekolah. Ini sekolah kalau dalam catatan kolonial Hindia Belanda itu disebutkan berdiri tahun 1924. Nah, tingkatannya itu kalau sekolah umumnya itu ada SD, ada SMP. Kalau di sini itu disebut saja Chonghua School, tetapi levelnya itu sampai kelas 6, sampai kelas lanjutannya itu bukan dikatakan SMP, tetapi setelah 6 tahun tetap berlanjut 3 tahun. Tetapi tidak dikatakan tingkat dasar, pokoknya Chonghua School yang berarti 9 tahun pendidikan. Itu yang menarik. Sehingga yang ada lantai 2 di belakang itu setingkat, kalau sudah tamat kelas 6 itu lanjutannya 3 tahun lagi di sana. Nah, dalam perkembangan ini sebetulnya Chonghua School itu tahun 1924 berdiri, tetapi berhenti tahun 1966 karena adanya peristiwa tahun 1965, adanya tuduhan bahwa orang-orang Tionghoa terlibat dalam gerakan 30 September dan itu serentak seluruh Indonesia ditutup. Nah, akibat penutupan itu diambil alih oleh TNI tahun 66 itu, jadi para laskar yang namanya pemuda pergerakan dan bersama anggota TNI waktu itu menduduki gedung ini. Nah, dalam perkembangannya lagi itu beberapa kali itu menjadi semacam alih fungsi. Bahkan sebelumnya itu tahun 1958 juga pernah diduduki oleh pasukan TNI ketika ada yang namanya gerakan Permesta. Nah, Chonghua School sendiri itu termasuk sekolah yang sangat elit ya di masanya, karena tidak semua kota di Indonesia itu ada Chonghua School. Berarti kalau di Nusantara di Indonesia itu kalau ada Chonghua School berarti itu termasuk pemukiman orang-orang Tionghoa yang elit saat itu, dan tentu menjadi salah satu pusat perdagangan. Nah, peran orang-orang Tionghoa sendiri itu oleh Hindia Belanda sangat dipercaya dalam menghubungkan antara pedagang tradisional dengan pihak Hindia Belanda. Sebetulnya awalnya ini ruang-ruang kelas, itu ruang-ruang kelas termasuk yang di belakang itu
bagian lantai 2 itu khusus setingkat SMP. Jadi dulu itu pada umumnya sekolah-sekolah umum seperti dapat kita lihat ini. Tetapi ketika mau dijadikan kantor bupati sementara, itu di los sebetulnya ada sekat-sekat juga di tengah. Gedung ini masih sangat asli, hanya ada penambahan bagian atap yang aslinya itu atap sirap terbuat dari kayu ulin. Tetapi ketika diperbaiki itu tidak dibongkar, dia hanya dilapis dengan atap sem karena bocor kan. Sehingga kami melakukan dulu 2 tahun lalu semacam kerjasama dengan Balitbangda. Alhamdulillah kami bersama para arsitek, arkeolog itu menyatakan bangunan ini masih asli karena tidak banyak perubahan. Kuseng dengan jendela itu termasuk lantainya ini kecuali marmer ya, marmer ada beberapa bagian itu hanya tambahan. Tetapi kalau di dalam penilaian tim ahli cagar budaya itu kan tidak melampaui persentasenya besar. Ini yang ditambahan itu paling sekitar 10%. Jadi menurut saya ini luar biasa karena sudah puluhan tahun. Jadi ada sebuah dokumen yang namanya itu Navigasi Cina tahun 1430 menyebutkan pelaut-pelaut Cina itu dari dataran Tiongkok itu sudah melakukan pelayaran ke Tunciala. Jadi nama bahasa Cinanya Kota Donggala itu namanya Tunciala. Jadi memang sejak abad-abad yang lalu itu, abad 13-14 itu orang-orang Tionghoa itu sudah menjadikan tujuan perdagangan. Itu dibuktikan dengan adanya keramik-keramik yang ditemukan di Labuan Bajo. Peninggalan Hindia Belanda di Kota Donggala khususnya itu keberadaannya itu sejak Donggala itu dikenal menjadi salah satu pelabuhan di Nusantara itu sejak abad 16 sudah ada laporan dari VOC tentang aktivitas perdagangan internasional di Pelabuhan Donggala. Nah, untuk kekuasaan Belanda sendiri di Kota Donggala itu nanti terjadi setelah Perang Kayu Malue atau Perang Tuluk Palu di tahun 1888. Belanda menguasai Kota Donggala memang sudah terjadi perpindahan penduduk dari berbagai tempat di Donggala. Nah, setelah awal abad ke-20 tahun 1900, nah situlah mulai Hindia Belanda membangun fasilitas termasuk bangunan-bangunan, kantor, rumah di Kota Donggala sampai dengan zaman Jepang tahun 1942. Nah, salah satunya itu di tahun awal 1920-an 30-an itu adalah salah satunya adalah pemukiman orang-orang Tionghoa semakin banyak dan akhirnya didirikanlah Chunghua School salah satunya yang menjadi tinggalan masa kolonial hingga saat ini. Termasuk pelabuhannya, ya dermaga juga itu kan sebelum dikuasai oleh Hindia Belanda, dermaganya itu terbuat dari tiang-tiang kayu. Ya, tapi setelah Belanda menguasai Kota Donggala, dibangunlah dermaga yang dari beton yang sebagian besar sisa maupun kantornya masih bisa kita saksikan hingga saat ini. Ada yang menarik di Pelabuhan Donggala itu ada namanya Gedung Dou Ane. Dou Ane itu sebetulnya dari bahasa Belanda itu adalah bea dan cukai. Gedung berlantai 3 pertama di Sulawesi Tengah. Tahun 1968 dibangun. Sayang sekali juga terlantar begitu karena itu milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Itu menjadi ikonnya Donggala. Iya, ada hal yang menurut saya yang pemerintah perlu lakukan itu melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua. Karena sebetulnya Kota Tua ini adalah sebuah museum, bukan hanya bangunan-bangunannya. Kalau ingat selama ini sebuah museum itu ada sebuah gedung yang menyimpan benda-benda, tetapi kawasan Kota Tua Donggala ini sebetulnya sudah itu museum kota sebagai warisan. Karena bicara infrastruktur tertua yang ada di Sulawesi Tengah ada Donggala. Aspal pertama dan tertua itu adalah dari Donggala. Itu yang menarik bagi saya, karena pasti kalau orang masuk di kawasan Kota Tua itu pasti lain daripada yang lain kota-kota ini. Kentara sekali karakter. Karena itu pula beberapa kunjungan mahasiswa dari luar itu pasti Donggala menjadi ini. Jadi menurut saya itu tinggal penataan kawasan Kota Tua, dalam arti perlu ada penataan yang lebih bagus dan ada penetapan cagar budaya dengan harapan harus dipelihara. Karena terus terang ini baru dua benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Selain Chonghua School ini juga kuburan Belanda, seorang kapten kapal. Jadi kapten ini namanya Willem van den Berg. Dia seorang kapten kapal Zwartenholm. Jadi kapal Zwartenholm ini adalah kapal yang menghubungkan Batavia, Surabaya, Makassar, Donggala, Manado, mengelilingi kawasan timur yang kemudian kembali lagi. Nah, yang menarik, kenapa kuburan ini yang kami tetapkan sebagai warisan, sebagai cagar budaya, bukan kuburan raja, bukan kuburan lain? Itu menjadi pertanyaan. Karena yang menarik justru itu penanda bahwa Donggala ini memang kota kolonial dan kota jalur rempah. Karena Zwartenholm ini bukan hanya memuat penumpang, tetapi juga alur untuk rempah-rempah dan berbagai barang perdagangan. Dan itu dikuburkan di Belanda. Nah, yang menarik ini itu kan milik kapal KPM. KPM itu Koninklijke Paketvaartmaatschappij. Kalau sekarang itu Pelni. Saya sempat komunikasi dengan cucunya yang ada di Belanda, di Utrecht. Nah, ini Willem van den Berg ini sebetulnya rumah dinasnya dulu itu ada di Jatinegara di Jakarta. Cuma karena dalam keadaan sakit, pelayaran kan dari Manado. Karena sakit dan begitu mau memasuki pelabuhan Donggala dia meninggal. Dia meninggal itu tanggal 30 November 1930 dan dia ini lahir di Utrecht. Tahunnya itu 1887 itu, dan waktu itu memiliki 2 orang anak yang masih usia belasan, dan pada saat dikuburkan itu hanya beberapa minggu setelah meninggal itu keluarganya itu kembali ke Utrecht. Yang menarik itu salah satu cucunya beliau itu dikasih sama namanya Willem van den Berg yang ada di Utrecht. Saya sering komunikasi melalui Instagram. Nah, harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Donggala perlu ada pemugaran. Sebetulnya di kawasan itu ada banyak kuburan Belanda. Cuma sudah tertimbun dan tinggal ini satu-satunya yang teridentifikasi. Nah, masalahnya sekarang prasastinya itu sudah hilang. Tetapi syukur sekali saya sempat mendokumentasikan ketika masih utuh, sehingga kuburan ini ya terselamatkanlah identitasnya kecuali yang lain. Bahwa kuburan-kuburan Belanda sebagai identitas itu menunjukkan bahwa memang Donggala ini adalah kota kolonial. Kalau kuburan kapten kapal itu sendiri adalah bentuk struktur cagar budaya. Kalau di arkeologi itu menjadi penanda bahwa kota Donggala adalah salah satu kota yang strategis yang disinggahi oleh pejabat utama Hindia Belanda saat itu. Karena yang meninggal saat itu di Donggala adalah memang salah satu perwira tinggi di KPM.
selain ada kapal-kapal Pelni, sebagai bukti juga itu ada rumah dinas Pelni pemeninggal Hindia Belanda dibangun tahun 1920-an. Yang menarik adalah itu bangunannya itu betul-betul masih asli, belum pernah direhab, sehingga dinding-dindingnya itu terbuat dari beton yang pakai pitate. Pitatenya itu berupa rotan dan beberapa bahan lokal, dan atapnya itu atap sirap. Tetapi sejak 20 tahun lalu itu sudah tidak terpelihara karena ketika pelabuhan Donggala pindah ke Pantoloan sejak tahun 1978, maka rumah dinasnya sini tidak terpelihara lagi. Itu yang jadi problem. Setelah tahun 1815, pemerintah Hindia Belanda di Indonesia itu membangun maskapai pelayaran KPM yang cikal bakal dari Pelni saat ini. Ya. Dan di Nusantara saat itu KPM ini membuat pelabuhan-pelabuhan utama dan pelabuhan penyangga. Nah, misalnya di Sulawesi saat itu pelabuhan Makassar dan pelabuhan Donggala itu adalah pelabuhan utama dari maskapai pelayaran KPM. Nah, sehingga peran dari orang-orang Tionghoa itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Nah, kalau peninggalan kolonial di Kulawi itu kita harus kembali melihat sejarah penaklukan Kulawi oleh Hindia Belanda. Nah, di tahun 1900 satu persatu kerajaan di Lembah Palu itu sudah dikuasai oleh Belanda. Mulai kerajaan Palu, kerajaan Sigi, kerajaan Tawaili, kerajaan Dolo. Nah, kerajaan Kulawi itu dikuasai oleh Belanda setelah perang yang terkenal, perang di Bulu Momi atau Gunung Momi tahun 1905. Nah, setelah 1905 itu baru pemerintah Belanda membangun infrastruktur. Salah satunya Pasanggerahan yang bisa kita saksikan sampai sekarang. Dari nama Pasanggerahan itu tempat peristirahatan ya. Para officer, kalau perwira tentu hanya militer. Kalau officer semua pegawai pemerintah Belanda boleh beristirahat di situ, Pasanggerahan. Nah, Pasanggerahan sendiri di Sulawesi Tengah banyak sekali kita temukan. Contohnya di Matan Timali, ada juga di kebun kopi. Nah, yang masih bertahan dalam kondisi cukup baik sekarang ini adalah Pasanggerahan yang ada di Bola Papu Kulawi. Kalau di Matan Timali sudah itu 50%, itu sudah dirubah. Nah, Pasanggerahan sendiri ini sebagai tempat istirahat dan juga sebagai tempat kadang officer Belanda ini melakukan pertemuan rahasia di tempat seperti itu. Dan tentunya tidak jauh atau berdekatan dengan rumah raja saat itu. Bangunan Raja Jilo ini dibangun dari sejak tahun 1932. Dibangun oleh kolonial Belanda pada zaman mereka pada saat waktu berada di Kulawi. Dan di sini bukan hanya bangunan Istana Raja Jiloi, di sekitar lingkungannya ini ada di sini makam Raja, makam distrik Tohama Rampeua, makam Tadulako, dan di sebagiannya itu juga ada megalitik, yaitu megalitik lumpang batu, batu dakon, yang ada di sekitar kawasan situs yang ada di wilayah ini adalah situs Lemo, situs Panapa, situs Bola. Itulah semua yang ada di sekitar kawasan ini. Ada beberapa CB, cagar budaya yang ada di sini yang sudah masuk dalam database-nya
biasanya pelestarian cagar budaya yang ada di wilayah Kecamatan Kulawi, khususnya Desa Bolopapu, Kabupaten Sigi. Di dalam bangunan ini ada peninggalan dari Raja Jiloi, yaitu peti besi, yaitu alat tempat penyimpangan barang-barang bersejarah, dan ada juga di dalamnya itu ada tempayan peninggalan, dan itu tempat kukusan nasi yang dipakai oleh raja yang pada masa pemerintahannya pada waktu itu. Kalau struktur bangunan dia sudah pengaruh Eropa. Struktur tetap berkolong, tetapi kalau bahan atapnya ya dari foto yang pertama itu memang masih atap rumbia. Kemudian sekitar tahun 1930-an sampai 40-an itu diganti dengan atap sirap yang didatangkan dari Kalimantan kalau tidak salah. Di situ ada ruang tamu yang luas, ada teras, kemudian ada beberapa kamar itu cukup luas, dapur, kemudian dari ruang makan itu ke dapur itu ada semacam pavilion ya, pavilion yang terpisah. Jadi itu ciri khas kolonial antara bangunan induk rumah dan dapur itu terpisah. Kalau dari kriteria di Undang-Undang Cagar Budaya, dari beberapa kriteria umur, kriteria sejarah, nilai penting. Nilai penting itu ada beberapa macam. Pertama, nilai penting bagi sejarah, nilai penting bagi ilmu pengetahuan, nilai penting bagi ilmu budaya, nilai penting bagi ilmu pengetahuan adalah bisa dari studi arsitektur, dari teknik sipil. Kalau dari sejarah pasti ya gini bukti warisan kolonial di Indonesia. Dari ilmu budaya kita bisa lihat bagaimana budaya lokal itu bisa bercampur baur dengan budaya Eropa.